Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Rizky dari NIM 20 SA 2171. Ingin menjelaskan tentang boolean sampai array. Tipe data ini memiliki satu dari dua nilai seperti yes atau no, kemudian ada on atau off, kemudian true dan false. Bahwa tipe data yang dapat mengambil nilai true atau 1, kemudian false yaitu 0. Nilai boolean dideklarasikan dengan bool kata kunci dan hanya dapat mengambil nilai true atau false. Kita bisa coba di sini, try it yourself. Kemudian akan muncul seperti ini. Di sini ada bool is C# fun sama dengan true, kemudian bool is fish tasty sama dengan false. Kemudian di sini ada boolean expression. Boolean expression adalah ekspresi yang mengembalikan nilai boolean 1 atau benar, 1 sama dengan benar atau 0 sama dengan salah. Operator lebih besar dari untuk. Kemudian di sini kita juga bisa mencoba. Nah, di sini ketika di sini 10 lebih besar daripada 9, dan di sini programnya betul atau true. Kemudian kita lanjut ke tipe data if else. C++ mendukung kondisi logis yang biasa dari matematika, kurang dari A kurang dari B, kemudian kurang dari atau sama dengan, yang ketiga lebih besar dari, yang keempat lebih besar dari atau sama dengan, kemudian yang kelima sama dengan, terus yang keenam tidak sama dengan. Kemudian kondisi ini untuk melakukan tindakan yang berbeda untuk keputusan yang berbeda. Di sini ada contohnya. Di sini ada contohnya, console brightline 20 is greater than 18. Kemudian di sini juga ada di sini program ini console brightline x is greater than y. Kemudian di sini juga ada in time sama dengan 20 if time kurang dari 18. Kemudian console brightline good day, dan kemudian di sini bawahnya ada console brightline good evening.
Kemudian ini ada in time sama dengan 22. Kemudian if console write line good morning, di bawahnya juga ada else if time kurang dari 20. Kemudian console write line sama dengan good day. Di bawahnya juga ada console write line good evening. Di sini akan muncul programnya good evening. Kemudian ganti ke tipe data switch. Switch digunakan untuk memilih salah satu dari banyak blok kode yang akan dieksekusi. Seperti di sini ada syntax. Cara kerjanya yaitu ekspresi switch dievaluasi sekali, kemudian yang kedua nilai ekspresi dibandingkan dengan nilai masing-masing case. Yang ketiga, jika ada kecocokan blok kode yang terkait akan dieksekusi. Kemudian yang keempat, kata kunci break dan default adalah opsional. Dan akan dijelaskan nanti. Kemudian di bawahnya ada contoh. Di sini. Di sini akan tertulis Thursday karena di sini in day sama dengan 4, kemudian akan muncul Thursday. Kemudian jika kita memilih 6, in day sama dengan 6, maka di program sini akan tertulis Saturday. Kemudian default keyword. Kata default kunci menentukan beberapa kode untuk dijalankan jika tidak ada kasus yang cocok. Contohnya seperti di bawah ini. Di sini program tertulis looking forward to the weekend. Kemudian kita akan beralih ke tipe data while loop. Loop dapat mengeksekusi blok kode selama kondisi tertentu tercapai. Pengulangan berguna karena menghemat waktu, mengurangi kesalahan, dan buat kode lebih mudah dibaca. Kemudian loop while loop melakukan melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan adalah true. Nah, kemudian di sini ada contohnya. Seperti ini. In I sama dengan 0, kemudian di bawahnya while I kurang dari 5.
Kemudian di programnya akan tertulis 0 sampai angka 4. Kemudian do while loop. Do while adalah varian dari while loop. Loop ini akan mengeksekusi blok kode satu kali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar, kemudian akan mengulangi loop selama kondisinya benar. Kemudian di bawah ini ada contohnya juga. Di sini in i sama dengan 0, do, kemudian console write line i. Di bawahnya lagi while i kurang dari 5, dan kemudian di programnya akan tertulis 0 sampai 4. Kemudian kita akan berpindah ke for loop, tipe data for loop. For loop adalah untuk mengulang blok kode. Gunakan for loop untuk alih-alih while loop. Kemudian pernyataan satu dieksekusi satu kali sebelum eksekusi blok kode. Kemudian yang kedua mendefinisikan kondisi untuk mengeksekusi blok kode. Kemudian yang ketiga dieksekusi atau setiap kali setelah blok kode dieksekusi. Kemudian contohnya seperti ini. Di sini akan muncul program for in i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus, kemudian di bawahnya ada console write line i, kemudian di programnya akan muncul 0 sampai 4. Kemudian kita akan berpindah ke tipe data break atau continue. Break pernyataan yang digunakan dalam break digunakan untuk melompat keluar dari lingkaran. Kemudian contohnya ada di bawah ini. Di sini ada for tanda kurung in i sama dengan 0, i kurang dari 10, kemudian i plus plus, kemudian di bawahnya lagi if kurung buka i sama dengan 4, kemudian break console write line i. Kemudian di programnya sini akan muncul 0 sampai 3. Kemudian di bawahnya continue memecahkan satu iterasi dalam loop jika kondisi tertentu terjadi dan berlanjut dengan iterasi berikutnya dalam loop. Contohnya,
Contohnya seperti yang di bawah ini. For in I sama dengan 0, kemudian I kurang dari 10, if I sama dengan 4, continue console write line I. Dan kemudian di programnya akan muncul angka 0 sampai 9. Kemudian di bawahnya adalah break and continue in while loop. Break juga ini juga menggunakan break dan continue dalam perulangan while. Kemudian kita akan berpindah ke array. Array digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel, alih-alih mendeklarasikan variabel terpisah untuk setiap nilai. Untuk mendeklarasikan array, tentunya tipe variabel, tentukan nama array diikuti dengan tanda kurung siku, dan tentukan jumlah elemen yang harus disimpan. Kemudian mendeklarasikan variabel yang menampung array 4 string untuk memasukkan nilai ke dalamnya. Ini dapat menggunakan literal array, tempatkan nilai dalam daftar yang dipisahkan koma di dalam kurung kurawal. Kemudian di sini ada contohnya. Di sini di program ini string, cars, Volvo, BMW, Ford, Mazda. Kemudian di bawahnya ada console write line, cars 0. Ketika 0 ini akan menunjukkan program Volvo. Jika kita menulis angka 1, programnya akan muncul BMW. Kemudian ada change an array element. Contohnya seperti ini. Di sini ada string cars, Volvo, BMW, Ford cars, Ford, Mazda, cars sama dengan Opel, console write line, cars, dan kemudian di programnya akan muncul Opel. Kemudian ini juga bisa mengulang elemen ArrayLite. Ini bisa mengulang elemen array dengan for loop. Kemudian di programnya akan muncul seperti ini. Ada loop through an array. Kemudian di sini ada for in I sama dengan 0, I cars late, dan kemudian di programnya akan muncul Volvo, BMW, Ford, dan Mazda. Kemudian di sini juga ada the for loop. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada string cars,
Volvo, BMW, Ford, Mazda, for each tanda kurung buka string I in cars, kemudian di programnya akan ada muncul Volvo, BMW, Ford, dan Mazda. Kemudian di sini ada string cars, Volvo, BMW, Ford, Mazda. Di bawahnya array sort cars for each string I in cars. Kemudian di bawahnya console write line I in my number 5189 array sort my number for each I in my number. Kemudian di programnya akan muncul BMW, Ford, Mazda, Volvo, dan kemudian di bawahnya ada angka 1, 5, 8, dan 9. Kemudian di sini ada sistem link namespace. Kemudian akan di sini ada console write line my number max, tanda miring, 2 tanda miring large value. Kemudian di bawahnya ada console write line my number min small value, console write line my number sum my numbers. Kemudian di programnya akan muncul angka 9, 1, dan nomor 23. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.